Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita kemarin belum ditutup ya, perkara akal secara Quran. Nah, itu nanti di bab 3 tutup, tapi sebelum andong tutup, kita sandarkan dulu dengan apa yang disebut canda. Canda itu terkait juga masalah akal pikiran ya. Jadi perlu dimakrifati dan dipahami secara benar, secara Islam. Jadi termasuk kaji baru karena ini babnya baru. Baru setelah ini dua bab mungkin insya Allah udah clear. Kita masuk lagi ke kaji yang lama. Jadi termasuk dasar sandaran untuk memahami kaji penutup. Masalahnya yang di penutup ini kajinya terkait masalah ruh ya. Dalam konsep tidak makhluk itu ada di Quran. Ta'amalatun Sufiyatun pinuktati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Refleksi sufistik canda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kaji sekarang ini wilayahnya termasuk adab. Ya, kategorinya ya. Adab dalam amalan termasuk juga tasawuf amali ya. Jadi ini lebih cenderung ke titik beratnya ke adab. Adab ini realisasinya yang harus kita pahami dalam kehidupan sekarang, masalah humor, canda ya, tuntunannya ada di Islam secara fikih pun ada ya. Karena banyak ulama ini kurang membahas perkara hukum-hukum fikih secara tertawa itu gimana sih gitu ya. Apalagi di masjid yang terbahak kan nggak boleh ya. Bab 1. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil ma'ahud wassalatu wassalamu li ayasiri hayati wujud wa ashabil ajamil kulli mawjud. Salatan tutafi qulubinal iman wa biha biyunal Qur'an. Wa tutuhalana biha nuru jannat wa nurun najari wa nurunai ila wajhikal karim. Berdoa kita keikhlasan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubula wa hubi man ahaba. Ya Allah, berikan kami rezeki berupa ikhlas, bisa istiqomah, hubullah cinta kepadamu dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Rabbi syari sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkan untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoi. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya, kita masih bisa diberi waktu untuk datang ke tempat ini berthalibul ilmi. Jemaah ikhwan akhwat, jemaah rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki langsung maupun tidak langsung, semuanya dong doakan rahimakumullah. Di pertemuan pentaklim hari ini Al-Fakir yang bodoh ini coba kita bahas tentang ta'amalutun Sufiyatun pinuktati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab 1 ya. Artinya refleksi sufistik bercandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini termasuk amalan di mana sih Rasulullah itu membuat suasana itu, melempar candaan itu, dan itu jadi sunnah. Tapi salah memahami candaan tadi menjadi haram ya.
Jadi jangan mudah dulu bercanda itu diharamkan semuanya. Disinilah perlunya pemahaman ilmu karena ini terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Amma ba'du, kita sudah tahu yang namanya bercanda, bagara lah ya, bahasa awaknya, merupakan bagian dari sikap natural manusia kan, ya, naturalnya gitu. Dalam konteks keilmuan yang namanya bercanda itu wilayahnya ada. Nah, jadi kalau cabang keilmuan namanya ilmu canda itu, ilmu humor itu wilayah kajiannya di cabang psikologi, ya kan? Jadi kalau ditanya humor, bercanda, cara ngomong orang bisa ketawa, cabangnya berada di psikologi, epistemologinya ya. Apakah ada di psikologi atau tidak, walau alam. Ya. Karena menggembirakan itu juga diperintahkan oleh Quran, ya kan? Ajaran Islam memandang bercanda, terutama pengertian bercanda itu, kalau kita berinteraksi, berbicara secara sosial, kita melempar candaan. Maksudnya apa? Ya, melempar candaan. Kalau itu bersifat mudarat, hukumnya sunnah. Jadi bercanda itu kalau kersunnah harus contoh Nabi. Ya. Nah, kalau tidak sunnah, bercanda itu hukum fikihnya mubah. Apa? Mubah. Ya. Dan bercanda itu kalau menyalahi sunnah, hukumnya haram. Tuh ya. Jadi ada 3. Ya. Jadi bercanda secara Islam itu merupakan sesuatu yang biasa dalam kehidupan manusia ya. Namun tetap dalam prinsip-prinsip secara etika moral. Karena Islam itu ada adab yang dituntun dan dibenarkan baik Quran secara sunnah. Karena kenapa? Ada hadis juga nih, terlalu banyak bercanda itu tidak baik. Dalam bahasa umumnya begitu. Sebuah keniscayaan bahwa semua orang yang dilahirkan ke bumi ini memiliki sifat tabiat yang berbeda. Ya, pemarah, pendiam, pagara. Gitu ya, beda-beda. Ya. Manusia itu kan memiliki jiwa yang unik. Nggak sama. Yang dengan jiwa itu ia dapat merasakan, memaknai kehidupannya. Nah, dalam ajaran Islam, ulama melarang gurauan yang berlebihan dan terus-menerus. Itu hadisnya. Ya. Hati-hati berdakwah di entertain itu tidak boleh disetting oleh perkara-perkara yang menguntungkan harus alhamdulillah kakak ketawa, nggak boleh, hukumnya menjadi haram. Itu fikihnya. Jadi di sini yang perlu kita pahami secara konteks, kita nggak seluruhnya pendakwah, tapi kita sebetulnya penasehat. Dalam bergaul itu mesti gimana? Jangan sampai kita hanya tahu yang haram itu dalam konsep makanan. Padahal dalam ngomong juga ada hukum apa? Haram. Hati-hati. Ya. Nah, haram ini berefek sangat keras pada kehidupan, pada fisik, juga pada rezeki, kehalalannya. Ya kan? Nah, di sini perlunya kita memahami secara benar sisi tasawufnya, ruhaninya dalam ajaran Islam, khususnya dalam adab. Terkait dengan masalah bergurau dan bercanda. Islam itu detail dan mudah kalau kita pahami secara serius. Karena semua tatanan hidup sudah diatur kan. Nah, jadi sudah jelas ya. Secara umum, ajaran Islam melarang gurauan berlebihan dan terus-menerus. Karena dapat membuat orang itu terjebak kebiasaan yang tidak bisa membawa manfaat. Maka kalau misalnya sudah kebiasaan menyandu dalam hal bercanda, besoknya hilang ide untuk bercanda, akhirnya candanya keluar
tidak bermanfaat. Sama ya? Pasti dia akan berusaha mencari membuli orang. Padahal dalam canda itu tidak ada yang disebut al-fitnah. Ya, tidak boleh. Ya. Banyak orang yang sangat menyukai candaan atau humor. Banyak. Natural itu. Khususnya saat berbincang dengan seseorang. Tertawa bisa meledak dengan tiba-tiba. Hati-hati. Kalau di masjid, antum sudah kena fikih yang keras. Ya, hati-hati. Ya. Apakah humor diperbolehkan? Nah, ini udah dapat jawaban. Kita jawabnya jangan kalau secara tadi sudah tahu boleh. Dengan kapasitas gimana? Tapi kita sudah tahu patokan hukumnya. Hadis sahih. Nabi Muhammad SAW menyatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Perkara bercanda. Innar rajula layak takallamu bil kalimati yudiku biha jullasa'ahu yahwi biha min abada minnat turraya. Hadis riwayat Ahmad. Pasti sahih. Artinya sesungguhnya seseorang yang berbicara dengan perkataan yang bisa memancing gelak tawa hadirin, ia akan masuk ke jurang neraka dengan posisi paling jauh dari titik tata surya. Ya. Riwayat Ahmad bernomor 2990. Ya, ini mesti dipahami. Tertawa gelak terbahak-bahak, ya, mesti dipahami dulu secara asbabul wurud. Dalam kitab Hiyatul Auliya wa Tabaqatul Asyifa, Syekh Abdul Nuaim Ahmad Al-Asbinani menyatakan, ahlul fikih, hadis ini hadis gharib, boleh diambil. Hadis tadi hanya diriwayatkan oleh Syafwan Al-Jubair bin Sa'id Al-Hashimi. Hadis gharib lain yang terkait dengan tadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah, menceritakan sebuah hadis yang panjang dengan sabda yang sahih. Yang pendeknya dong ambil. Perkara bercanda. Wala tukridud dahika fa in katadrat tahiku tumitul qalbu. Artinya, janganlah kamu memperbanyak tertawa. Sesungguhnya tertawa yang banyak dapat mengeraskan dan mematikan hati. Nah, ya. Coba kalau latih nggak Pak? Ya, nan senang nafsu, hati membatu. Hati-hati, ada orang mati itu karena volume tertawanya melampaui batas. Serangan jantung, Pak. Itu ke fisik, ya. Jadi hadis tadi riwayat Tirmidzi bernomor 2305. Ya. Jadi terbahak-bahak itu boleh, tapi segera ingat rem, senyum aja. Nabi itu paling banyak senyum. Sedikit sekali tertawa terbahak. Kata Aisyah cuman sekali dia tertawa terbahak, tapi tidak keluar surahnya. Memang sedikit keluar, terlihat gerahamnya memang. Gitu. Ya. Nah kita kalau udah terbahak-bahak nggak puye kan, galak kan. Iya kan? Nah, jadi ingat, syaitan itu suka sekali kepada orang yang dia sukai. Humor, canda dia masuk tuh. Ya. Jadi orang yang terbahak-bahak sampai terpingkal-pingkal, dia tidak sadar, dia sebenarnya kesurupan.
Orang kesurupan kan banyak yang ketawa ngakak. Ya. Setan masuk itu. Nah, kalau setan masuk pasti ada fisik yang rusak. Ya. Jadi canda itu secara psikologi sampai ketawa boleh dan itu bermanfaat. Tapi kalau sudah melampaui batas seperti yang diterangkan oleh Nabi, itu berbahaya. Hadis lain, Nabi bersabda syahih ya. Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi. Wailul liladi yahdutu fayaqdiba liyuddaka bihil qaumu wailul lahu wailun lahu. Celaka bagi orang yang berbicara kemudian dia berbohong supaya bisa membuat tertawa masyarakat. Celaka baginya, celaka baginya. Wailul lahu wailun lahu, 2 kali loh. Jadi antum kalau ngomong niatnya untuk orang lain tertawa terbahak, kata Nabi, celaka antum, celaka antum, celaka antum. Dan itu benar. Hati-hati pendakwah, hati-hati kita dalam hidup. Membuat orang tertawa, niat kita untuk membuat tertawa terbahak. Nggak ketawa digelitikin Pak, ini bahaya juga. Jadi hati-hati Pak, perkara ini jarang dibahas masalahnya. Sedangkan ada sandaran hadisnya keras ya. Nah, jadi tolong kita lebih arif dulu dengan kehidupan sekarang. Bukan nggak boleh ngakak. Ya. Istighfar dulu sebelum ketawa, bingung juga ya. Ketawa itu kan spontan. Ya. Jadi dengan adanya hadis-hadis tadi kita ada pakem kan. Ya. Apakah kita harus selalu serius setiap saat? Ternyata tidak kan. Ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin yang populer nih, Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam menceritakan banyak riwayat bahwa Nabi terkadang juga melempar candaan supaya orang bisa tertawa. Kan diniatin namanya melempar candaan supaya berubah suasana. Ya, melempar candaan kepada orang di sekitar kita. Ya. Di antara sebuah kisah yang diceritakan oleh Zaid bin Aslam, nah, suatu saat Nabi berkunjung ke rumah Ummu Aiman. Ya. Bukan, maksudnya Nabi didatangi oleh Ummu Aiman, ya, muslimah itu yang diwakilkan oleh suami suruh mengundang Nabi. Ya Rasul, suami saya mengundang Anda untuk datang ke rumah kami, kata Ummu Aiman kepada Nabi. Ya. Rasul menjawab, suami kamu itu siapa? Ini udah masuk candaan, dia tahu. Ya. Apa orang yang di matanya ada putih-putihnya itu? Apa orang yang di matanya ada putih-putihnya itu? Sontak saja Ummu Aiman menjawab, tidak demi Allah, bukan itu. Nah, Nabi sebenarnya tadi bercanda. Ya. Enggak, suami kamu itu yang matanya ada putih-putihnya kan? Ya. Demi Allah tidak ada ya Rasul. Kemudian Rasulullah baru sabda. Ingat, tiap sabda Nabi yang diucapkan itu pasti benar. Lam yakun hunaka ahadun siwa bayadikil ta'alayina ini. Tidak ada seorang pun kecuali di bagian kedua matanya ada putihnya. Sampai. Kan benar tuh omongan Nabi, itu karena candaan ya. Ternyata yang dimaksud oleh Rasulullah adalah putih mengelilingi pupil mata. Ya, kan salah satu lemparan Nabi ini dipersepsikan berbeda oleh Ummu Aiman. Disangka putih semuanya, betul kan? Nabi kan nggak salah bicaranya. Apakah suami kamu itu yang di matanya ada putih-putihnya? Kan betul tuh. Semua kan sama gitu. Jadi itulah candaan-candaan Nabi yang sifatnya tidak berbohong. Ya, tidak berbohong. Dan ini sahih hadisnya ya. Jadi udah jelas di situ lemparan candaan Nabi Muhammad.
Juga kita contohkan dulu, karena ini perlu contoh ya. Semua insya Allah yang andung nukil dari hadis ini, banyak ulama menjabarkannya, ya. Tapi jarang zaman sekarang mengungkapkannya, ya. Jadi ada suatu riwayat hadis juga sahih, suatu hari ada wanita lain yang meminta tolong kepada Nabi untuk menaikkan dirinya ke atas unta. Ya Rasul, tolong saya naikkan ke atas unta. Sya'ada auka ala jahril ba'iri. Aku akan naikkan kamu ke atas punggung anak unta, kata Nabi. Bingung dia. Yang minta tolong tadi bingung. Saya tidak mau ya Rasul, anak unta pasti tidak akan mampu membawa aku, kan betul? Iya kan? Bener nggak? Iya kan? Nah, lalu Nabi bersabda nih, saya ini ya, dengan nada candaan, kayaknya canda, sebenarnya enggak. Maman jamalin illa wala buddha an yakuna waladun jamalu aidan. Nah, tidak ada unta kecuali dia pasti menjadi anaknya unta juga, bener gak? Renungkan tuh. Jadi unta gede juga pernah jadi anak unta. Jadi secara ajaran sunnah, ya, apa yang diucapkan seperti bercanda tapi tidak berbohong, ya, betul kan? Supaya orang ketawa sering berbohong. Wih, kamu tahu nggak? Saya melihat itu. Nah, Iwan pas mandi kemarin itu badan belakangnya bakuro, padahal nggak ada kuro, bohong nggak? Bohong kan? Itu fitnah. Ya, Nabi nggak pernah begitu. Seluruh hadis Anda coba pelajari, yang nggak ada yang sifatnya berbohong. Tapi orang bisa tersenyum. Ya. Jadi secara ajaran sunnah, Nabi candaan yang tidak keterlaluan dan tidak terus-menerus, tidak keterlaluan, tidak menerus-menerus, tidak berbohong, diperbolehkan. Nah, karena candaan dianggap baik dan sebagai, umumnya disandarkan bercanda itu mencairkan suasana guna media relaksasi timbul dari ketegangan. Iya kan? Asalkan tidak sampai berlebihan, karena terlalu banyak tertawa bisa menyebabkan hati menjadi keras. Nah, ini banyak dijabarkan oleh ulama. Waqalal Hasanu anaminal khianati antahdud bisiri. Itu ya, akika wakal mujahida kan mufriton wa muda wa man amal muda wa matu pali annahu aisti gailun billaibi wal hajli fihi wa amali fratu fihi pali annahu yuraitu katrat dahiki wa katratat dahiki tumitul kolbu di kolbu, ya. Watus kutul mahabatu wa umana idakan al mujahu mutayyabatan wa fi anbisatun wa tibun kolbin falam yanhu anhu, gitu. Oh maaf, artinya kita longsong belum dong mengecek tadi. Al Hasan berkata, waqala al Hasanu, sesungguhnya yang termasuk berkhianat, yang namanya khianat itu lurusin, adalah jika kamu menceritakan rahasia teman kamu. Udah dapat fikih. Jadi khianat bukan ngadu domba atau ngicu, bukan. Khianat adalah membuka rahasia temanmu, itu namanya khianat. Khianati antadul bisri, syiri. Membuka rahasia teman itu khianat namanya. Nah, kita kan salah prediksi perkara khianat, ya. Terus juga seperti guyonan yang keterlaluan terus menerus. Candaan yang terus menerus itu dapat menyibukkan seseorang pada permainan senda gurau dan ketagihan.
Candaan yang keterlaluan bisa menyebabkan banyak tertawa. Banyak tertawa bisa mematikan hati, menghilangkan kewibawaan. Jadi jika guyon itu baik, ada unsur memberikan, merelaksasikan hati, maka tidak dilarang. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Husain bin Tahir, kitabnya Salamut Taufik halaman 69, itu referensinya dari hadis Nabi tadi. Demikian pula dikatakan oleh Imam Nawawi. Siapa yang nggak tahu nih Imam Nawawi, Ahlul Hadis. Ada kitabnya namanya Al-Azkar An-Nawawi. Candaan diperbolehkan selama tidak keterlaluan dan tidak terus-menerus. Ada nggak ustadz yang tiap hari karena tertekan oleh hukum kontrak entertain, dia harus membuat orang ketawa? Ada. Terus terus. Hukumnya apa? Kata Nabi, haram. Orang yang mendengar sampai terbahak-bahak, terpancing, hukumnya juga haram. Jadi nggak boleh bagara. Bukan nggak boleh. Ada patokan hukumnya. Islam mengaturnya demikian. Karena guyon, candaan yang kelewat batas berpotensi menghabiskan waktu untuk bisa menyakiti orang lain. Bisa kan tersakiti orang lain, ya. Mengakibatkan kedengkian, hilang kewibawaan. Jangan heran kalau ada ustadz yang kerjanya bercanda terus disiram air kotoran. Hayo, karena ngerti fikih, betul kan? Ngerti fikih. Jika guyon canda sesekali dilakukan untuk kemaslahatan, membuat nyaman lawan bicara, nggak dilarang oleh Islam. Bahkan malah oleh Nabi disunahkan. Boleh dicontoh. Qala al-ulama'u al-mijahul mandiyu anhu huwal alladhi fihi ifratun wa yudawi alaihi fa innahu yurtu dahika wa qaswatal qalbi wa yusqalu an dzikrillah ta'ala wal fikri fi mahimatil daini wa yaulu fi katiran minal awqati ilal idai wa yurituhu adqada wa yuskutu al mahabata wal waqara hadihil umuru fa huwal mubahu alladhi kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu fa innahu sallallahu alaihi wasallam innama kan yaf'aluhu fa nadiran minal ahwali lima sholati wa tati binafsi muqatabi wa mu'anasatihi wa hadaha lamuna kotanan bal huwa sunnatun mustahabatun idakan biha dihi sifati. Gitu. Artinya para ulama mengatakan guyon yang dilarang adalah yang keterlaluan dan terus menerus. Tadi udah dijelaskan. Ini pensyarah yang lain sama. Tertawa bisa mengakibatkan hati menjadi keras, menyibukkan hati sehingga lupa kepada Allah dan memikirkan urusan agama yang penting. Guyon mempunyai potensi menyakiti orang lain, menyebabkan kedengkian, menghilangkan kewibawaan. Guyon atau bagara juga diperbolehkan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah melakukan lemparan candaan itu jarang-jarang sebenarnya, yaitu ketika berdampak ada maslahatnya yang akan mengakibatkan nyamannya lawan bicara. Ya, jika tujuannya seperti itu, candaan itu sunnah. Apa hukumnya? Sunnah. Ya, disunahkan. Ini ada di kitab Al-Azkar An-Nawawi halaman 326. Karangan An-Nawawi. Silakan baca referensinya. Jadi yang namanya humor canda adalah perkara baik. Dalam rangka bersyukur. Kalau kita secara ma'rifat bersyukur, kita bisa bercanda, kita menemukan canda yang bermanfaat, bersyukur.
Alhamdulillah, karena luas rahmat Allah diturunkan kepada kita sehingga kita menikmatinya dengan sebuah kebahagiaan. Secara kejiwaan, kalau kita tertawa dengan tidak berlebihan, bahagia. Ya. Jangan sampai kita bersedih atas garis-garis takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Ya. Jadi ketika kita membuat kita tidak terima takdir, diperintahkan, Allah memerintahkan kalau nggak keterima. Maka difirmankan, itulah dalil kita sebagai ulama untuk mencairkan suasana dengan sedikit lemparan candaan. Ada di firman Allah, Quran surat Yunus 58. Iqra ikhwan. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Pertanyaannya, istidlal dalil bercanda ada di Quran? Ada apa? Sandaran dalilnya? Banyak ulama nggak tahu deh. Quran surat Yunus ayat tahun kelahiran yang duduk 58. Ya, betul? Nah itu dia, membuat gembira. Rahmat nggak? Kita mendengar kegembiraan rahmat ya. Betul. Nah, alhamdulillah. Jadi dengan demikian humor tidak mutlak diharamkan, berstatus hukumnya mubah, bahkan bisa sunnah, bahkan bisa haram. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Jadi humor, candaan itu harus diilmui kan? Karena dapat fikih 3. Ya. Bisa mubah. Kebanyakan orang mubah kalau nggak ada bohong. Mubah nggak dapat pahala. Tapi nggak berdosa. Ya. Kalau sunnah dapat pahala. Betul kan? Nah, yang nggak boleh yang haram. Sudah ketawa dapat dosa, betul kan? Ya, sampai ya. Setidaknya ngerti fikihnya. Ya, ngerti fikihnya gitu. Jadi sebagai yang disampaikan oleh Imam Nawawi tadi, perlu menjadi perhatian ya. Humor tidak boleh ada unsur kebohongan. Itu bahasa modernnya apa kebohongan itu? Berita. Hoax. Apa? Hoax. Orang yang peka hatinya, yang akhlaknya baik, tidak akan menerima hoax. Caranya gimana? Tidak akan bisa membaca. Ketangkep nggak? Nggak bisa membaca tuh gini. Tahu-tahu kita nggak pernah ketemu berita hoax. Diarahkan ke sana gitu. Itu ruhani. Nah ingat, makomat syariat yang terendah, humornya adalah humor lisan, membuat orang lain bergembira. Ada 3 fikih. Mubah, haram, mubah, sunnah. 3 ya. Ada disebut
secara fikih ya, bukan secara tasawuf, candaan ruhani. Tidak dengan lisan. Doim. Orang ketawa dengan gerak tangan, dengan gerak kaki. Bahasa kerennya itu pantomin lah. Kira-kira gitu. Dalam konsep Islam itu namanya canda sufi. Refleksi para sufi dalam candaan. Dia tidak menggunakan lisan. Kalau ada ulama tidak naik secara tarbiyah menggunakan candaan secara sufi, dia hanya melakukan lisan saja, itu ada resiko 3 tadi. Kalau tidak ngerti fikihnya, sampai nggak sampai sini pemahamannya. Nah ini untuk ikhwan akademis kalau mencatat harus tahu jenis fikih ini apa. Ternyata dalam konsep Islam ada yang disebut humor, candaan, 2 versi, secara ruhani, secara lisan. Makomat yang paling rendah secara lisan. Orang memancing menjadi tenang, menjadi tertawa, menjadi laku dengan candaan. Hati-hati, akan menjadi haram kalau ada kebohongan. Akan menjadi haram kalau ada fitnah. Sampai kalau mencairkan suasana, ada mudorot, seperti Nabi berbicara tadi lisan yang di awal, maka itu disunnahkan dalam berdakwah. Seharusnya kita dakwah kita dengan kita bergerak badan saja melakukan sesuatu orang tersenyum. Maka itu candaannya sudah candaan ruhani. Betul. Dasarnya mana candaan ruhani? Allah berfirman, Yasin ayat 65. Iqra. Kalau lisan Yunus ayat 58. Itu dia. 65 ayatnya. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Konsep secara logika akan berbicara nanti di akhirat. Hikmahnya sudah terjadi sebetulnya. Ya. Pada hari ini kami membuka mulut mereka. Nggak ngomong. Tangan mereka lah yang berkata. Makanya besok kalau pengen ketawa suruh begini aja tangannya supaya orang ketawa. Bisa nggak kamu dengan nunjuk begini tangan ketawa? Itu dakwah keren tuh. Dengan kaki berdakwah orang ketawa. Bisa. Nah, di situ gunanya kita mendalami ilmu refleksi sufi. Sufi-sufi yang sering guyon tidak banyak menggunakan ucapan. Sekali ngucapin nggak ketangkep sama akal. Banyak iktibar. Lebih cenderung kalau kita berhadapan pesta laki ada dia, maka sih ngelihat bentuknya aja kita udah ketawa, gerak tangannya udah ketawa, dan itu menenangkan. Ya. Aduh, ini gimana cara nulisnya nih ya? Tapi ketangkep ya. Maksudnya ketangkep ya. Ada 2 dalam ajaran Islam dalam faktor candaan untuk mencairkan suasana dan tidak sedih dengan yang ditakdirkan kalau jelek. Sebagai pendakwah penasehat kita harus tahu versi mana yang kita mesti ambil. Versi yang kedua dong. Versi Yasin dong. Karena sudah belajar sama dong lama. Ya praktekin lah. Misalnya Ikhwan Iqbal Al-Mukarram.
Nah, mempraktekkan orang ketawa tidak dengan mulut bisa. Rambutnya panjang tapi diikat ya gitu ya. Bisa ketawa orang loh. Ya. Atau sebelah dicat ya merah, sebelah lagi dibelangin, orang bisa ketawa kan? Kira-kira gitu deh. Iya. Benar gak? Jangan-jangan Habib melakukan keanehan supaya orang ketawa. Kalau nggak ngerti ilmu ini kan kacau ini. Secara fisik membuat orang ketawa, merusak dari amanah Allah, kena hukum haram. Tato kena hukum haram. Betul kan? Nah. Jadi itulah yang perlu kira-kira paham ya. Dari 2 ayat ini ya, itu sandarannya udah paham ya. Nah. Jadi jelas ya, udah jelas ya. Hoak tidak nggak boleh. Itu lisan. Ya. Apalagi sampai memicu tawa terbahak di dalam masjid haram. Kalau antum terpaksa tertawa, senyum di masjid itu, walaupun itu dalam dakwah yang sifatnya umum, tidak terikat dengan dakwah yang disebut wajib. Dakwah wajib itu berada pada Jumat. Ya. Itu sama sekali nggak boleh ketawa ngakak, senyum boleh. Ya. Dan ini pun hati-hati pendakwahnya. Ya. Sebagai teladan, saat tertawa Rasulullah hanya cukup tersenyum, walaupun senyumnya sampai gigi-gigi rahamnya tampak dari luar, tapi tidak sampai terbahak. Tidak hanya manusia, ada beberapa riwayat yang menceritakan bahwa Allah pun juga ketawa. Naik lagi nih, nggak percaya kalau Allah ketawa. Tapi ingat, prediksinya jangan disamakan dengan makhluk tertawanya Allah. Dosa. Ya, jangan. Riwayatnya gitu. Allah juga tertawa, namun yang pasti tertawanya Allah tidak sama dengan tertawa makhluknya. Itu sifat. Ya. Salah satu cerita tentang Allah tertawa adalah dikisahkan oleh sahabat Anas bin Malik. Sebagaimana yang termaktub dalam kitab, tertawa bersama Allah, menangis bersama, tertawa bersama Al-Quran, menangis bersama Al-Quran. Ya. Dam'atun pernah kaji itu dulu. Dam'atun itu menangis berdasarkan Al-Quran. Tertawa berdasarkan Al-Quran. Ada kitabnya. Ya. Menangis bersama Al-Quran, ini karyanya termasuk tertawa Hasan Tasdelin. Seorang ulama, akhirun ya memang ya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang menyampaikan taklim pengajian di hadapan para sahabatnya. Pada saat itu Rasulullah setar pertama membaca Quran surat Yasin 65 tadi. Ya. 65 tadi. Intinya kan di sana isinya al-yauma taqtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, kan itu isinya. Iya kan? Tiba-tiba saja setelah membaca itu, Rasul tadi sampai di ayat itu tertawa Nabi. Hingga gigi gerahamnya terlihat. Kan lucu tuh. Sampai bingung sahabat nggak ada yang ketawa karena nggak ngeh. Melihat hal itu para sahabat yang ikut mengaji tersebut menjadi penasaran, bertanya langsung kepada Nabi SAW tentang ihwal yang membuatnya tertawa dengan ayat tadi. Ayatnya apa tadi? Yasin ayat 65. Ya. Penasaran, bertanya. Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan mengapa sampai tertawa ketika menjabarkan ayat tadi. Dahiktu li anallah dahika ida jadallahu abdu, kata Allah. Aku tertawa, kata Nabi,
Karena Allah yang Maha Penyayang tertawa ketika ada seorang hamba yang mendebatnya ayat tadi. Nah, disinilah kita perlu asbabun nuzul. Kata Nabi Muhammad menjawab sahabat sambil memberi penjelasan tentang ayat tadi, itu jawabannya. Jadi aku tertawa karena Allah yang Maha Penyayang tertawa ketika ada seorang hamba yang mendebatnya di ayat itu tadi. Isinya kan pada hari ini kami bungkam mulut antum. Tangan mereka lah yang akan ngomong. Dan kaki mereka lah yang akan bersaksi terhadap apa yang dahulu kamu kerjakan. Tertawa Nabi. Allah juga tertawa karena ada yang mendebatnya. Ya. Jadi Rasulullah menceritakan bahwa hamba tersebut meragukan keputusan Allah. Ada yang diberi azab hukuman diragukan. Ya, langsung didebat. Ia mempertanyakan ulang, apakah Allah telah benar-benar memutuskan untuk mengazab saya? Laqad qararta, kata orang tersebut. Aku telah memutuskannya, tegas Allah. Laqad qararta. Iya, saya sudah putuskan. Mendengar jawaban itu, hamba tersebut balik menentang Allah. Ia mengajukan banding. Wah, ada banding nih. Ya. Dan menginginkan saksi dari dirinya sendiri saksinya. Untuk membuktikan kesalahan-kesalahannya, saya minta saksi. Diri saya yang akan menjadi saksi. Allah menyetujuinya. Allah pantang kalah, ya Allah yang menciptakan kok. Apa kata Allah? Kafa biki syahidan mi yauma. Cukuplah dirimu sebagai saksi hari ini. Saya izinkan. Allah tutup mulut hamba tersebut dan membiarkan organ tubuh hambanya tersebut untuk memberikan kesaksian. Hati-hati iktibar dalam kehidupan sekarang. Tutup mulut antum tapi tangan pun bisa berbicara. Tutup pikiran antum tapi kaki tindakan antum akan bisa berbicara. Jangan main-main dalam hal sifat kekuatan sultan ruhani. Jadi satu persatu organ tubuh seorang hamba tadi yang mendebat memberikan kesaksian akan tindakan perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia. Oh itu kan nanti ketiba, hikmahnya nggak begitu bro. Iya. Setelah organ tubuhnya memberi kesaksian, hamba tersebut diberi kesempatan berbicara. Kan udah ngomong nih. Iya. Misalnya gini. Ikhwan Iqbal misalnya berbuat salah, nuntut, nggak mengakui kesalahannya. Ya. Saya akan menjadi apa? Saya akan membela diri. Yang akan bersaksi tangan saya, kaki saya. Allah kuasa nggak kalau tangannya bisa ngomong? Kuasa. Nggak taunya ngomong tuh tangan. Jadi setelah organ tubuh memberi kesaksian, orang yang menantang Allah dan Nabi-Nya tadi, ya diberi kesempatan Allah untuk berbicara, sontak saja hamba tersebut mengumpat. Bahaya ini bercari-cari itu kepada organ tubuhnya sendiri. Orang aja tubuh den menjatuhan den seorang, kan gitu. Iya kan? Mulanya ia berpikir organ tersebut akan memberikan kesaksian sesuai apa yang dikatakan oleh mulutnya, kan gitu. Iya kan? Nanti antum hisab padang mahsyar begitu. Nggak ada alasan nggak bisa apa itu berbohong. Secerdas apapun juga. Karena saksinya diri antum sendiri. Nah ya. Namun ternyata tidak. Karena organ tersebut memberikan kesaksian dengan sejujur-jujurnya. Nah, sungguh memalukan kata si orang tersebut.
Memalukan kamu, menjauhlah dari badanku. Gitu. Suruh pergi itu tangan sama kaki. Karena kamu sudah menjerumuskan aku. Disitulah Rasulullah tertawa. Menjabarkan ayat tadi. Terbayang nggak lapisan pemahaman Nabi dengan kita sebagai awam untuk membaca ayat tadi? Tinggi banget nggak? Tinggi kan? Kalau kita kan memahami konteksnya nanti, iya. Nah, jadi disitulah. Jadi di sini kalau kita kupas secara benar, maka kita akan mengetahui disitulah mukjizat Quran. Jadi Allah juga tertawa dengan kisah Abu Talha, riwayat sahih. Dong ceritakan dulu supaya wawasan kita dalam konteks candaan itu mengerti. Abu Talha yang memuliakan tamu Nabi Muhammad SAW. Nabi kedatangan tamu. Sejarahnya begitu. Suatu hari ada seorang sangat miskin mendatangi Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW mengajaknya orang tersebut ke rumah salah satu istrinya. Dengan tujuan tamu tadi karena miskin akan bisa menjamunya. Namun ternyata istrinya tidak memiliki makanan untuk dihidangkan. Mengetahui hal itu, Nabi Muhammad SAW mengajak orang miskin tadi ke rumah sahabat-sahabatnya. Sehingga orang tersebut supaya mendapatkan jamuan. Karena di rumahnya Nabi, di istri itu gak ada makanan. Man arada an yu'azim daifi falahu zanatu. Dia berbicara kepada sahabat-sahabat, siapa yang mau memuliakan tamuku ini maka balasannya surga. Kata Nabi. Sontak sahabat. Dengan cepat Abu Talha menerima tawaran Nabi. Memuliakan tamu nggak ikhlas, pengen surga. Gitu terjadi ini, riwayatnya sahih. Ya. Jadi memuliakan tamu Rasul tersebut tak terbersit sama sekali kalau pada hari itu ia tidak memiliki makanan yang banyak. Abu Talha nggak tahu. Di rumahnya nggak ada makanan yang banyak. Ya. Kita tidak punya makanan malam ini kecuali untuk si kecil anak, kata istri Abu Talha. Sementara tamunya udah datang. Nabi udah pergi lagi. Siapa yang bisa memuliakan tamu saya akan ada surga. Maka dikasihkan ke sahabat Abu Talha, dia terima untuk dapat jamuan. Karena miskin tamu ini. Jadi pas sampai di rumah istrinya bilang begitu. Kita tidak punya makanan malam ini kecuali untuk si kecil anak kita, kata sang istri kepada Abu Talha. Ketika sahabat Nabi meminta untuk menjamu tamu tersebut, Abu Talha tidak kehabisan akal. Nah, ini menggunakan akal. Kok orang Minang nampaknya, Pak? Ya. Ia meminta istrinya untuk tetap mengidangkan makanan tersebut. Walaupun jatah anaknya. Di samping itu, ia minta istrinya untuk langsung menidurkan anaknya. Untuk bisa mengelabui tamunya sehingga tamu tersebut nyaman memakannya. Begitu benar taklidnya sahabat kepada Nabi. Ya. Maka istri Abu Talha mematikan lampu. Nah, dimatikan lampu. Penerangannya, maklum makanan yang dihidangkan hanya cukup untuk satu orang. Di meja tersebut hanya sang tamu yang makan, sementara yang lain tidak. Ada beberapa orang memang. Pada esok harinya, Abu Talha menemui Nabi Muhammad SAW dengan senyuman. Lalu kemudian Nabi Muhammad bersabda, karena tamunya menyangka banyak makanan, padahal dia sendiri yang makan. Jatah anaknya juga nggak ada lagi.
Jadi Nabi langsung bersabda setelah diceritakan, dahikallah mimma tafa'altum mata lailatul madiyah. Abu Talhata wajawajatuhu. Artinya Allah tertawa, ridho dengan kelakuan kamu, walaupun kamu menipu orang itu seolah-olah banyak makanan. Nah, Allah ridho dengan yang kalian lakukan tadi malam, berdua dengan istrimu, Abu Talha dan istrinya tadi malam. Jadi Allah tertawa. Disitulah ridho. Jadi tidak mutlak itu, kita itu kalau mengikuti tata aturan justru tambah rizki. Kita kan sering cemas kalau sudah di beras sekarung dikasihin ke orang. Aduh kacau. Kalau itu turunan Allah, kasihkan aja. Gitu, ya. Insya Allah ada hasil, ada faedahnya, ya. Dari dalam satu waktu, kadang manusia memiliki perasaan yang sering berubah. Kadang senang, namanya manusia, kadang sedih, kadang kesal. Begitu kan seterusnya dalam kehidupan. Ketika manusia dalam kondisi bahagia, sering muncul ekspresi penuh cendagurau kan. Iya kan? Betul kan? Nah, sehingga perasaan ketika itu sangat refresh dan lapang. Lalu pertanyaan kita, bolehkah bercanda? Dan pernahkah Rasulullah bersendagurau? Pernah. Jawabannya kan pernah tadi di atas. Suatu hari Rasulullah sedang duduk di depan rumah. Ini riwayat sahih juga. Tak lama kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang menghampiri beliau, lalu duduk di dekat di samping Rasulullah. Umar nih, sahabat Nabi. Kebetulan hari itu cuacanya sangat bagus dan angin sedang bertiup lembut, mendatangkan kesejukan. Ketika itu Umar bin Khattab melihat sorban Rasulullah SAW terbuka ditiup angin hingga kelihatan rambut Rasulullah SAW ditumbuhi uban. Yang duduk udah uban, ya. Saat itu adalah hari-hari terakhir hayat beliau sebetulnya. Ketika itu dengan perasaan senang Umar bin Khattab bercanda dengan Rasulullah dan berkata, "Majilata sagiran ya Rasulullah, engkau masih muda wahai Rasulullah." Padahal Umar melihat rambutnya putih, sorbannya tersingkat. Kan bercanda tuh. Tapi tidak menunjukkan kebohongan. Karena penglihatan itu menganggap Umar itu masih muda. Sampai ya. Lalu Rasulullah mencandainya, melempar candaan kepada Umar dengan berkata, "Amun ya Umar. Ja'alan hudun ismu ahadil hurufil Qur'an. Syagiran ay kabira sini radana ala muqtati Umar. Ya wahai Umar. Hudun. Hud. Ya wahai Umar. Hud. Nama salah satu dalam surat Quran. Telah menjadikan aku muda. Quran surat Hud yang menjadikan aku muda. Maksudnya tua menggapai canda Umar. Jadi di Hud tadi itu kebalikan. Canda Umar itu kan muda. Kata Nabi, dengan Quran surat Hud itulah saya menjadi muda. Tapi itu kebalikan sebetulnya. Ya. Umar bertanya, "Walimada dalika ya Rasulullah?" Mengapa bisa begitu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Fa inna fiha ayatan tusyubun ya Umar." Karena di dalamnya terdapat ayat yang membuatku muda wahai Umar. Ya.
Apakah ayat itu wahai Rasulullah? Tanya Umar. Beliau menjawab. Kemudian Rasulullah membaca Quran surat Hud ayat 112. Iqra Iwan. Dia. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, secara ajaran tadi amalan. Yang pertama canda secara lisan. Yang kedua canda secara rohani. Yang ketiga amalan, ya. Kalau antum ingin awet muda, bukan mahabbah. Halo? Eko ndak berlaku nang mudo-mudo, nang tua-tua dan tudu. Ternyata rapalannya Quran Hud ayat 112. Maknanya sesungguhnya satu, jangan berlebihan. Banyak faktornya. Kalau oto cie cukup cie. Kalau makan sapiring cukup setengah piring. Kalau minum sagale cukup setengah gale. Di awal lah tuo. Itu awetmu muda, duduk gak? Jadi kita dapat mikir aturan hidup pengen awet muda, ya, dari Quran. Jangan berlebihan, ikuti jalan kebenaran, betul kan? Kenapa antum sakit perut? Berlebihan makan gorengan. Kan bahasanya berlebihan, ujungnya tua antum nanti. Jadi amalannya pertama canda Nabi dapat fikih mulut. Jangan ada bohong, jangan ada fitnah. Kedua ruhani. Kira-kira ruhani kemana larinya? Ajarannya adalah ruhani itu, canda ruhani itu adalah hati-hati kamu, ngomong kamu, ucapan kamu akan ada saksi di badan kamu sendiri. Itu akan terbukti, sampai enggak? Yang ketiga amalan. Hud 112. Yasin yang lisan udah tahu? Udah. Nah, sampai titik sini refleksi para sufi dalam mengamalkan candaan, semua ada sandarannya di Quran? Ada? Ada ya? Ada. Ada di hadis? Ada. Secara fikih kita sudah tahu batasannya? Sudah. Bayangkan Rasulullah SAW menjadi tua dengan sebab ayat tadi. Itu orang syariat. Dan itu betul juga. Kan repotnya memahami konsep daripada kearifan. Mereka beruban itu kan ayat tadi. Dengan ayat ini Rasulullah merasakan beratnya beban amanah. Jadi kalau ada amanah banyak, ya, itu secara jiwa itu menyenangkan, tapi kalau diikhlaskan. Tapi secara fisik nggak bisa, tetap aja keluar uban. Betul kan? Karena banyak amanah itu pasti orang yang sudah berumur. Ya. Jadi keluarnya uban Nabi karena banyaknya amanah Nabi. Sampai keluar uban antum karena banyaknya amanah. Perhatiin, orang yang belum punya anak pasti belum beruban.
Ya, kalau banyak anak perempuannya pasti beruban. Banyak tuh ubannya. Pak Al, nggak ada uban karena anak laki semua. Ya gimana nih? Anak laki-laki itu selesai dan nikah mananya. Karena dia jadi imam. Anak perempuan masih tanggung jawab kita. Dicerai kita yang mesti nampung. Betul kan? Halo, alhamdulillah kalau kita nggak punya anak perempuan. Nggak beruban antum, awet muda. Amanah itu nggak terkait dengan anak saja. Jangan diperbanyak rumah, jangan diperbanyak istri. Bauban antum. Jangan berlebihan. Maknanya kan gitu. Ya. Jadi Rasulullah itu menjadi tua dengan sebab ayat tadi. Ya, Hud 112. Karena beban amanah kehidupan hingga rambutnya memutih, amanah kehidupan sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab dalam melaksanakan prinsip kesadaran terhadap perintah Allah. Jadi tanggung jawab itu jangan diminta dong. Ya, serahkan kepada Allah. Kalau dikasih tanggung jawab besar, pasti Allah juga akan melindungi. Nggak mungkin deh Allah memberi tanggung jawab kalau tidak kuat di pundak kita. Ada hadisnya. Jadi heran kalau ada orang ngeluh. Ya, nggak punya anak dikasih anak bacaka jo bini. Nah, unik kan? Apalagi dikasih anak dua. Jangan-jangan masalah nggak punya anak. Karena Allah tahu antum belum mampu menerima beban amanah. Ada di 112. Jadi prinsip ini merupakan sikap paling mendasar bagi harga diri manusia terhadap Allah. Diterima atau tidaknya manusia terhadap Allah tergantung dari nilai kesadaran perkara amanah. Karenanya candaan Rasulullah kepada Umar tadi kita sudah bisa menarik hikmah. Itulah yang merupakan refleksi sufistik. Judul kaji. Kenapa antum sandarkan ke sini? Memahami konsep ruh sebagai sultan harus kuat dulu memahami konsep ini. Bercanda, judulnya humor, tapi kajinya serius. Iya kan? Dapat hikmah di balik ini semua. Refleksi sufistik mengandung nilai kesadaran yang amat dalam dan tinggi. Refleksi sufistik adalah kondisi jiwa yang memiliki semangat iman dan cahaya kesadaran yang utuh. Dalam kondisi ini manusia berada dalam perasaan amat dekat dengan Rabbnya. Ketika itu manusia sedang berada di tingkat kesadaran yang tinggi, sehingga kebahagiaan perasaan saat itu benar-benar insaf tulus terhadap beberapa pelajaran yang penting dari hal-hal sifat candaan yang dilemparkan kepada Nabi berdasarkan sunnah dan sudah dimaktub dan Adung sampaikan tadi. Part 2, video 2. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.